Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah Indonesia dengan materi ancaman desintegrasi bangsa. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Jadi ada beberapa pemberontakan yang menjadi ancaman desintegrasi bangsa. Yang pertama yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan ini merupakan perpecahan pada tubuh SI atau Syarikat Islam yang dapat mempengaruhi SDF, internasionalisme, sosialisme demokratis, Verenigin. Kemudian pada tanggal 18 September 1948, Musa memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun. Tujuannya ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis. Kemudian pemberontakan yang kedua, DITII Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang terjadi di sini di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji dengan alasan karena dia tidak setuju terhadap isi perjanjian Renville. Kemudian dia menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, ia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia dengan nama Darul Islam atau DI. Kemudian pemberontakan DITI yang kedua ada di sini di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumolangu. Amir Fattah diberi tugas dalam menggabungkan laskar-laskar untuk masuk ke dalam TNI. Namun setelah banyak anggotanya, ia beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DITII. Kemudian pemberontakan DITI yang ketiga yaitu dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakkar yang terjadi di Sulawesi Selatan. Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan APRIS atau disebut dengan Angkatan Peran Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang keempat, pemberontakan DITI yang keempat yang terjadi di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ia menyatakan dirinya sebagai bagian dari DITI dengan memperjuangkan kelompok rakyat yang tertindas. Ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara setelah melakukan tindakan pengacauan. Selanjutnya pemberontakan DITI pada bagian Aceh. Di sini dipimpin oleh Daud Beureu, gubernur militer Aceh. Karena status Aceh sebagai daerah istimewa diturunkan menjadi sebuah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya sebagai bagian dari DITII. Kemudian selanjutnya pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi adapun latar belakang adanya pemberontakan APRA ini yaitu adanya ketidakkesepahaman mengenai pembentukan Angkatan Peran Republik Indonesia atau Serikat atau disebut dengan APRIS. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Pasterlin, bekas tentara KNIL, dengan tujuan agar pemerintah RIS dan negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara Pasundan tidak dibubarkan atau dilebur ke dalam NKRI. Kemudian selanjutnya pemberontakan Andi Aziz. Beliau merupakan komandan kompi APRIS yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan karena suasananya tidak aman dan terjadi demonstrasi pro dan kontra terhadap negara federasi. Kemudian ia dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor Telkom, dan pos-pos militer TNI. Pemerintah mengeluarkan ultimatum agar dalam tempo 4x24 jam ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian selanjutnya pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert
Stevenson Soumokil, bekas Jaksa Agung NIT atau Negara Indonesia Timur. Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar melalui mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto, dan Mayor Abdullah. Kemudian pemberontakan selanjutnya APRI Permesta. Setelah pemilu 1 dilaksanakan, situasi semakin memburuk dan menjadi pertentangan. Beberapa daerah merasa seolah-olah diberlakukan secara tidak adil, merasa dianaktirikan, sehingga muncul gerakan separatis di Sumatera yaitu PRRI Permesta. Pemberontakan ini dipimpin oleh DJ Somba dan Kolonel Venje Sumual. Kemudian pemberontakan yang terakhir yaitu pemberontakan G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 jam 3 dini hari. PKI melakukan pemberontakan dipimpin oleh Dein Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara-negara komunis Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain dan diadakan operasi penumpasan. Oke, cukup sekian pembelajaran untuk kita hari ini. Selanjutnya silahkan dikerja tugasnya. Ini ada tugasnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.